Shalom dan selamat hari Sabat pada kita semua. Terlebih-lebih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pentabir karena di-appoint. Dia bilang, Andrew tadi, kamu karena appoint oleh Big Boss untuk ganti kita punya pengkhotbah, dia cakap. Jadi terima kasih, peluang ini saya ambil. Tidak ramai pula budak-budak. Sebenarnya pelajaran pendek ada sudah di dalam sini, tapi pada pagi tadi saya sengaja tidak bawa sebab bateri dia sudah lemah. Dan apabila pula saya tidak bawa ini, datang ini peluang. Jadi berbekalkan bateri yang sedikit, saya akan coba cari yang paling tidak lama lah untuk kita kongsikan pada pagi ini. Sebenarnya dalam pelajaran ini ada juga cerita untuk kanak-kanak. Siapa di antara kita yang kenal dengan singa? Ya, kau pernah nampak singa kah? Singa itu rupanya macam mana? Saudara dan saudari, siapa yang pernah melihat singa depan mata? Singa, lion. Saya pernah pada tahun berapa itu, yang saya ingat pada masa itu ada pertunjukan sarkas di Likas. Dan itulah pertama kali saya nampak secara fisikal. Tinggi pula itu singa. Singa dengan harimau ada lain sedikit. Kalau singa ada bulu panjang di leher dia. Dan itu singa yang sudah dilatih untuk buat pertunjukan. Oke, ceritanya begini ya anak-anak, dan orang tua pun boleh juga, mungkin kamu sudah pernah mendengar kisah seekor singa. Ini singa kan, dia punya kerja, tiap pagi dia mau kebetulan tempat dia tinggalkan jalanan orang. Jadi siapa saja yang lepas di sana, kalau dia lapar, dia tangkap dan sekejap saja hancur sudah. Jadi tidak kira bangsa apakah, agama apakah, kalau dia sudah lapar dia makan saja, tiada sudah ampun. Jadi satu kali datang lagi kawan-kawan dia yang singa-singa lain, dia bilang, oh singa, kamu tidak kesiankah dengan pekerjaan kau yang begitu? Pilih-pilih juga bah, dia bilang. Kalau yang Kristen tuh jangan apa makan, dia bilang. Oh, oke. Saya akan pertimbangkan, dia bilang ini singa. Jadi dia bertobat, dia tidak mau makan lagi. Kalau asal Kristen dia tidak mau makan. Jadi tiada yang limpas sana, semua Kristen saja pula yang limpas sana. Jadi dia rasa lapar lah. Jadi di sanalah dia tergugatlah iman dia. Satu ketika limpas ini manusia Kristen. Jadi ini singa tengok, oh apalagi dia terkam, dia makan, hancur, dia makan. Jadi dipendekkan cerita, datang lagi kawan dia singa lain. Oi, dia bilang, macam mana? Sudah kau bertobat?
kau tidak akan makan lagi manusia yang agama dia Kristen, dia cakap. Jadi ini singa bilang, iya betul. Coba kau lihat, mana saya ada makan. Saya kasih tinggal itu mulut. Dia bilang, itu mulut dia tidak makan. Jadi apakah yang kita dapat di sana, saudara dan saudari? Kamu boleh tangkap gak ada sesuatu? Kenapa itu singa tidak makan itu mulut? Kaki, tangan, badan semua hancur. Pelajaran yang kita dapat di sana adalah memang dia Kristen di mulut. Dan memang ini singa dia pintar. Dia tidak makan itu mulut sebab dia Kristen. Itu mulut saja Kristen. Tangan, kaki, apa semua hati dia makan. Itu bukan Kristen. Mulut saja. Kamu paham kan? Ramai ini. Ramai yang Kristen di mulut saja. Saya tidak akan terangkan, tapi kita akan paham juga itu. Apa yang dimaksudkan Kristen di mulut saja. Jadi hati-hati ya. Nanti ada singa juga yang besar akan memakan kita. Dia tidak akan kasih tinggal, dia tidak akan sengaja dia tidak makan itu mulut sebab itu mulut Kristen. Jadi apa guna tinggal itu mulut lagi ampai-ampai kan? Si setan itu singa yang paling besar. Hati-hati, jangan sampai macam nasib si singa tadi. Jadi pelajaran ataupun renungan bidik yang akan saya kongsikan pada pagi ini adalah memperbaiki diri. Pilih kata pertobatan. Silap juga saya bagi kepada BA tadi apa tajuk kita punya khotbah, saya cakap pertobatan. Tetapi memperbaiki diri dengan pertobatan itu saya rasa tidak juga jauh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, izinkan saya menggunakan bahasa kebangsaan pada pagi ini ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ataupun tajuk memperbaiki diri. Kehidupan kita adalah suatu perjalanan yang terus bergerak dan kadang-kadang kita perlu menghentikan langkah kita seketika, melihat di dalam diri kita dan mencari perubahan yang diperlukan. Firman Tuhan memberikan petunjuk dan panduan yang begitu jelas untuk hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam renungan ini kita akan memfokuskan diri pada ayat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, ayat ini mengajak kita untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan bukanlah sekadar meminta maaf. Ya, ada yang salah anggap minta maaf pun sudah bertobat meminta maaf. Tetapi juga perubahan hidup yang lebih mendalam. Maksudnya, di dalam Kisah Para Rasul 3 terdapat kisah tentang seorang lumpuh yang duduk di pintu bait suci. Dan ketika Petrus dan Yohanes melewatinya, mereka memberikan perhatian dan berkata, saudara dan saudari, apa yang Petrus dan Yohanes katakan? Kata mereka begini ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, dan dalam case ini, si lumpuh itu menerima kesembuhan secara fisik dan kemampuan untuk berjalan kembali. Tetapi kisah ini juga menyiratkan sebuah kebenaran spiritual, kerohanian yang lebih mendalam. Maksudnya, lumpuh itu mewakili kita yang terjebak di dalam keadaan yang tidak sehat, lumpuh oleh dosa dan kelemahan manusiawi. Dan Petrus itu sebagai mewakili kuasa Tuhan yang boleh memperbaiki kita dan memberikan kita hidup yang baru. Tetapi perubahan ini tidak terjadi tanpa tindakan daripada pihak kita. Allah mengundang kita untuk memperbaiki diri. Dan itu dimulai dengan pertobatan. Pertobatan berarti berbalik, kumuli, meninggalkan jalan yang salah dan kembali kepada Allah. Itu adalah pengakuan bahwa kita telah melakukan kesalahan dan kita berkeinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan memerlukan kesadaran akan dosa-dosa kita dan kerinduan yang tulus untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita tadi memberi kita satu gambaran bagaimana wanita Samaria yang tidak mengenal Yesus dan terkesan apabila Yesus menceritakan sepertinya orang ini tahu akan latar belakang wanita Samaria, sehingga wanita Samaria itu mengambil keputusan untuk bertobat dan balik, sampai dia lupakan air yang dia isi, air yang dia timbah, ditinggalkan begitu sejak di subur, di pergi. Dia lari, dia pergi ke bandar tempat dia tinggal dan memberitahu kepada orang-orang di sekitar untuk mau bertobat dan mau mengikuti Yesus. Ramai yang pergi berjumpa dengan Yesus di pergi itu. Nah, tapi pertobatan bukan hanya tentang penyesalan dan perubahan dalaman yang sementara. Kalau pertobatan macam mana ya pertobatan yang sementara? Kalau saya sembuh, saya bertobat. Satu kali sudah sembuh, dia buat lagi balik. Itu pertobatan gitu. Itu maksud dia pertobatan sementara, bukan selama-lamanya. Dan pertobatan yang sejati melibatkan perubahan hati yang dalam dan komitmen yang teguh untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus siap untuk melepaskan kebiasaan buruk, pola pikiran yang salah, dan godaan dosa yang menghancurkan. Melalui kuasa Roh Kudus, kita akan dapat mengatasi semua itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, betul. Kalau kita gunakan kekuatan kita, sudah tentu godaan-godaan duniawi ini kita tidak dapat mengatasinya.
kita perlu bantuan daripada Roh Kudus yang Tuhan telah janjikan. Allah adalah Allah yang memperbaiki dan memulihkan. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dan kerendahan hati dan memperbaiki keadaan hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk mengikutinya, Dia akan menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Namun inilah tanggung jawab kita untuk terus memperbaiki diri, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, hari ini mari kita renungkan kehidupan kita. Apakah ada tempat dalam hidup kita yang perlu diperbaiki? Mari kita lihat, adakah kita sudah sempurna? Adakah dosa yang perlu diakui? Adakah dosa yang perlu kita tinggalkan? Dan macam-macam lagi pertanyaan. Mari kita sama-sama renungkan di dalam kehidupan kita. Jangan menunda-nunda pertobatan ini dan perbaiki, karena kesempatan ini sangat berharga. Ya, balik-balik saya katakan, kesempatan ini amat berharga. Bawalah segala keperluan dan kelemahan kita, bawa kepada Tuhan. Jangan bawa kepada sesama manusia. Jangan bawa kepada ketua gereja, tetapi bawalah kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan, dan mengubah kita. Amin. Bersamaan dengan pertobatan, maksud saya pertobatan yang sejati, biarkanlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam hidup kita untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini melalui proses yang sulit, proses yang susah, tetapi ingatlah bahwa Tuhan ada di sisi kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kasih karunia-Nya. Ketika kita memperbaiki diri dengan bimbingan dan kuasa Tuhan, kita akan bergerak maju dalam pertumbuhan rohani, dan yang penting kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia di dunia ini. Jadi sampai di sini secara renungan ini, semoga Tuhan memberkati.